Pernah nggak sih kamu mikir gimana caranya lobster kecil bisa jadi gede tapi tanpa jadi korban rebutan makan atau malah dimakan saudaranya sendiri? Yap, jawabannya ada di video ini. Oke guys, salam Capit Mania. Kembali lagi di channel PTBA Sampurna ya. Nah, pada kegiatan kali ini kita akan melakukan salah satu kegiatan yang paling penting dari budidaya lobster air tawar, yaitu proses penyortiran dan pengurasan kolam lobster air tawar. Nah, sebelum kita masuk untuk penjelasan lebih dalam, teman-teman bisa juga di like dulu ya, di like, comment, and subscribe channel kita. Jadi satu like, satu komen, dan satu subscribe dari kalian itu sudah sama aja dengan kalian berkontribusi untuk memajukan budidaya lobster air tawar di negara kita tercinta. Oke, untuk yang pertama adalah proses pengurasan kolam, yaitu dimana salah satu hal yang paling penting dilakukan adalah pengurasan kolam ini. Jadi itu membersihkan airnya supaya pertumbuhannya lobster lebih cepat dan nggak bau. Dan yang kedua adalah proses penyortiran. Penyortiran antara lobster yang masih kecil dan lobster yang berukuran besar. Nah, teman-teman, itu mungkin sedikit penjelasan atau sedikit apa yang bakal kita bahas lebih lanjut lagi di konten kali ini. Oke, jadi tema pada konten kali ini adalah yang besar naik kelas, yang kecil naik gaji. Maksudnya enggak gitu, guys. Maksudnya yang kecil tetap happy. Jadi untuk kalian semua, jangan lupa tonton video ini sampai akhir ya. Karena nanti akan ada tips maupun trik ataupun fun fact yang sangat wow banget yang teman-teman nggak tahu. Jadi rugi banget kalau nggak tonton sampai akhir. Jadi langsung aja kita cus bahas penjelasannya. Stay tune. Oke, kita mulai dari nguras dulu ya. Kenapa sih kolam harus dikuras? Karena lobster juga manusia. Maksudnya makhluk hidup, geng. Jadi, mereka butuh lingkungan yang bersih karena air yang kotor bisa bikin stres, pertumbuhannya lambat, dan juga sangat bau, coy. Biasanya, pengurasan ini kita lakuin rutin seminggu sekali atau 2 minggu sekali nih, geng. Jadi tergantung padatnya kolam dan jumlah lobsternya juga ya. Dan kita juga bisa buang sisa pakan-pakan yang nggak habis dan kotoran-kotoran yang mengendap di bawah kolamnya, geng. Soalnya nih ya, sisa-sisa itu kayak mantan yang toksik, geng. Jadi kalau dibiarkan, makin lama makin bikin masalah. Nah, ini bagian serunya, geng, yaitu sortir anakan. Tujuannya sih simple. Yang udah gede kita bisa, yang masih kecil kita kasih kesempatan tumbuh lagi. Kenapa dipisah? Karena lobster itu agak barbar, geng. Kalau ukurannya beda jauh, yang kecil bisa diseruduk, rebutan makan, atau malah jadi cemilan. Iya, serius, jadi cemilan. Biasanya, anakan yang udah ukuran 2-3 cm mulai nih kita sortir. Yang gede masuk ke kolam pembesaran, yang kecil balik lagi ke kolam yang awal. Sortir ini penting banget nih, geng, supaya tumbuhnya itu bareng-bareng, nggak ada drama rebutan, dan semuanya punya peluang jadi lobster juara. Ada tips receh nih. Pas nyortir, jangan buru-buru lihat ukurannya, tapi juga lihat geraknya. Kadang ada yang kecil tapi agresif. Nah, itu biasanya cepat tumbuh. Kalau bisa sih, jangan pakai tangan langsung ya ngambilnya. Pakai selokan biar aman. Lobster kecil itu lincah, jangan sampai nyemplung lagi ke air sebelum sempat dibesar, daripada repot 2 kali ngambilnya kolam. Dan satu lagi, kalau mau praktis, kasih kode di kolam-kolamnya. Misal, kolam A buat ukuran 1-2 cm, kolam B buat ukuran 2-3 cm. Jadi, kalian semua bingung nih pas nanti ke masa panennya. Fun fact nih, satu ekor lobster bisa tumbuh sampai 10 kali lipat dari ukuran awal hanya dalam waktu 3-4 bulan. Asal makannya cukup dan nggak stres. Jadi ingat-ingat ya, yang
kecil hari ini bisa jadi bintang di esok hari. Asal nggak jadi korban drama kolam. Tuh lihat, jalannya pelan, tapi pasti. Kayak mimpi kamu yang pelan-pelan terwujud, asal gak males bangun pagi. Oke, jadi gitu ya. Nguras kolam buat jaga kebersihan, sortir anakan untuk hindari kanibalisme dan percepatan pertumbuhan si lobster. Lobster sehat, panen lebih cepat, dan untung pasti lebih mantap. Kalau kamu punya cara lain buat sortir ataupun tips sendiri, coba dong komen di bawah, kita diskusi bareng-bareng ya. Oke geng, itu tadi ya penjelasan mengenai salah satu hal penting dalam budidaya lobster air tawar, yaitu pengurasan dan penyortiran. Jangan lupa ya untuk like videonya kalau merasa terbantu, dan tidak lupa nih geng, subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan tips budidaya selanjutnya. Mau mulai budidaya tapi bingung mulai dari mana? Bisa cek di deskripsi ya, ada info komentar nih dari bibit lobster. Bisa dapat pelatihan sampai dibantu buat hasil panennya. Oke geng, sekian ya, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga lobster kamu sehat, kolam bening, dan panenmu memberikan dompet. Grrrr. Es. Nah, pengurasan kolam air tawar NKRI Harjamati. Proses pengurasan lobster yang besar apa bang? Yang besar naik apa? Oh ya, oke.